dengan membuka doa. Kita berdoa secara agama kita, kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin dengan doa secara Kristen. Bapak Ibu yang lain bisa mendukung. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami hingga sampai saat ini. Tuhan telah mengizinkan kami untuk bisa berkumpul di tempat ini, dan itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya karena kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami untuk belajar bersama kembali, untuk menajamkan kegiatan dan program kami, untuk kami percaya Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami, yang menolong kami, memampukan kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa yang terbaik, dan kami bisa bermanfaat untuk desa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhiri acara ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, saya akan menyapa Bapak Ibu. Nanti apabila saya bilang hai, Bapak Ibu jawabnya halo ya. Kalau misalnya saya bilang halo, Bapak Ibu jawabnya hai. Ya, hai. Oke, serentak ya, luar biasa kompak. Halo. Hai. Halo, halo. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita di sepanjang hari ini akan belajar bersama, dan ada beberapa susunan acara yang sudah dipersiapkan untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua nanti ada pengantar dari Mas Daniel. Terus kemudian dari jam 10 sampai 15 nanti kita akan belajar bersama sejauh mana program yang sudah kita diskusikan di kegiatan pelatihan gradiasi kemarin. Setelah itu kemudian nanti kita apakah ada tantangan, ada hambatan enggak, nanti kita nanti dipandu oleh Mbak Tania. Terus kemudian nanti jam 10.15 sampai jam 12 siang kita nanti akan diskusi kelompok. Nanti dalam diskusinya nanti kita akan menjadi 2 kelompok sesuai dengan isu yang sama ya. Jadi nanti kita akan bagi 2 kelompok, dan kita nanti sama-sama belajar di situ apakah ada hambatan, apakah ada hal-hal yang perlu kita bicarakan kembali ya terkait yang program atau yang sudah didiskusikan sebelumnya di pelatihan gradiasi. Saya percaya semua yang ada di tempat ini pasti sudah mengikuti kemarin pelatihan gradiasi ya, atau ada yang baru? Ada yang baru ya, ada yang baru dari Purworejo 2 orang ya katanya ya. Oke, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Terus kemudian untuk jam 12 sampai jam 13 nanti 1 jam kita nanti istirahat untuk makan siang. Terus lanjut jam 13 sampai 13.30 nanti ada cerita baik atau pemutaran film pertanian inklusif Agrilab. Ini nanti ini cerita ini dari PRI yang Mbak ya, dari Pusat Rehabilitasi Hakom, dan ini ceritanya bagus ya. Ini nanti teman-teman yang mungkin ini bisa diterapkan ya, diterapkan di desa masing-masing atau di komunitas. Terus kemudian kita lanjut lagi jam 13.30 sampai jam 15 kita nanti diskusi lanjutan lagi ya, presentasi kelompok. Nanti hasil dari diskusi awalnya kita diskusi lagi, terus kemudian nanti
presentasi hasil kelompoknya, hasil diskusinya. Terus kemudian untuk jam 15 sampai 15.30 ada wrap up dan penutup ya. Jadi ini rangkaian acara kita di sepanjang hari ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sepaneng, tidak perlu ini, kita santai saja. Kita lebih banyak diskusi ya, tidak perlu harus menguras untuk berpikir panjang, untuk berpikir keras, tidak. Jadi kita nanti sharing bersama-sama selama ini, sejauh ini sudah banyak apakah sudah kita jalankan program yang sudah dulu kita diskusikan begitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi langsung kepada Mas Daniel. Iya, terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masih dingin kelihatannya. Saya dari Semarang tuh tadi jam 5 Bu, jam 5 sampai di Jogja setengah 8. Kok cuacanya mendung, wah ini nanti bikin ngantuk ini kalau di Jogja. Apalagi yang grupnya Mbak Tania dari Kelampok berapa? Jam 4 ya? Jam 4 saya baru bangun, jam 4. Ya, semangat pagi. Iya, masih inget yel-yelnya gradiasi per kelompok enggak? Iya. Masih inget enggak? Ayo, siapa yang inget? Coba Bethesda ini lihat Pak Lurah kemarin sosoknya apa Pak? Gajah. Ya, gajah. Yang kelompok kemarin apa yuk? Bebek, kelompok bebek. Wah, terus dari Panti Waluyo. Kambing itu apa? Iya, terus mana lagi? Lempu yang wangi. Ayam. Wah. Ayamnya baru angkrem, buk ya. Stikers betes ya? Apa? Landak. Nggak ada suaranya. Coba saya mau ngetes nih, biar semangatnya hampir sama waktu kita pelatihan di gradiasi ya. Gajah, bebek, ayam, kambing etawa, landak. Ragu-ragu tapi mau. Ada yang belum saya panggil? Kelinci? Iya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, sudah kita mulai pelatihan gradiasi itu bulan Juni ya. Ada yang bulan Juni, bulan Juli, Mei, Juli, kemudian Juni, Juli, 3 bulan. Ya, pertemuan kita pada hari ini sebenarnya hanya untuk merefresh terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu sepakati. Dan ini sedikit pengantar dari kami adalah terkait dengan program kesehatan bersumber daya masyarakat yang inklusif ya. Sebenarnya Bapak Ibu kalau ini kelihatan, saya agak samping sini biar kelihatan. Kalau Bapak Ibu cermati, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini ada 3 hasil yang ingin kita capai ya. Hasil yang pertama ini, jadi kami di Rumah Sakit Yakum ini ada teman-teman pendamping dari beberapa unit. Ini di komunitas yang didampingi baik di kelurahan, di desa, kemudian di komunitas yang ada di wilayah, itu ada 3 goals hasil yang ingin diharapkan ya. Yang pertama itu ada program kesehatan berbasis masyarakat yang menjadi lebih inklusif ya. Yang pertama, jadi di tempat Bapak Ibu kan pasti ada program-program kesehatan ya. Ada Posbindu, ada Posyandu, kemudian ada kader apa, kegiatan kesehatan yang lainnya. Nah, itu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan
bagaimana dibuat lebih inklusif. Nah, lebih inklusif itu seperti apa? Misalkan ya, ini kita ulas ya. Misalkan kegiatan yang sudah-sudah itu tentang posyandu. Nah, kalau saya lihat dari rencana tindak lanjut yang kemarin dituliskan Bapak Ibu itu banyak sekali kegiatan yang akan diwujudkan, mewujudkan pelayanan posyandu yang inklusi, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan posyandu yang inklusi? Ya mulai dari segi sarana prasarananya, tempatnya yang akses, kemudian kadernya juga melibatkan kader-kader disabilitas, kemudian bisa merangkul pesertanya dari teman-teman disabilitas juga, seperti itu. Kemudian hasil yang kedua itu ada signifikan dalam program kesehatan berbasis masyarakat yang menjadi lebih inklusif itu. Jadi tadi kalau yang pertama hasil yang diharapkan adalah memiliki program kesehatan yang lebih inklusif. Dan yang kedua ada satu difabel yang memiliki peran signifikan. Nah, peran signifikan itu seperti apa? Jadi teman-teman difabel ini mempunyai peran di dalam mewujudkan program kesehatan yang lebih inklusif tadi, menjadi motor penggeraknya, menjadi kadernya, seperti itu ya. Kemudian dan yang ketiga itu adalah ada kemitraan atau kerjasama baru, jejaring baru selain dari rumah sakit pastinya. Nah, ini harapannya kemarin juga diajarkan ya pada waktu pelatihan pengorganisasian masyarakat dan kepemimpinan, dilatih bagaimana menentukan apa Bapak Ibu stakeholder kunci ya. Tokoh kuncinya siapa? Oh, tokoh kuncinya kalau di desa ada Pak Lurah, ada petugas puskesmas, ada bidang CSR dan lain sebagainya. Nah, itu dipetakan, kemarin sudah dilatihkan. Jadi ini yang ingin kita capai Bapak Ibu. Jadi di masing-masing desa itu kita ada 3 goals yang harus kita capai. Yang pertama adalah apa? Program kesehatan yang lebih inklusif. Yang kedua adalah minimal ada 1 difabel yang mempunyai peran signifikan. Dan yang ketiga adalah ada kemitraan dan jejaring yang baru. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai 3 hasil yang kita harapkan tadi? Ini yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Di bulan Mei, Juni, Juli itu ada pelatihan kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian program kesehatan bersumber masyarakat. Ini sudah dilatihkan untuk 18 desa atau kelurahan ya. Diikuti 27 difabel, 52 kader kesehatan. Ini kader kesehatan cukup banyak, 9 tenaga kesehatan baik dari puskesmas, kemudian ada 11 aparat desa dan kelurahan. Ini matur nuwun Pak Lurah masih konsisten ya Pak, terima kasih. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih ingat ya, siapa yang ada di Gladiator 1? Ngacung ya. Siapa yang ada di sini Gladiator 2? Ya. Kalau yang di Gladiator 3 saya. Ini di Lampung Bapak Ibu. Ini untuk pelatihan 3 desa. Jadi selama bulan Mei, Juni, Juli kita membuat suatu pelatihan kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian program kesehatan yang inklusif berbasis masyarakat. Nah, untuk strategi yang kedua, pada waktu pelatihan gradiasi Bapak Ibu sudah menuliskan rencana tindak lanjut kegiatan setelah pelatihan ya. Nih dari kumpulan di sini, ini Bapak Ibu memberikan suatu setelah ini teman-teman difabel yang ikut pelatihan akan membuat apa, berjejaring dengan siapa, kegiatannya. Ini sebagai contoh ini grupnya Etawa. Ya, ini di depan loh ini. Mau saya buka halaman selanjutnya sebenarnya. Etawa ini. Contohnya adalah meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh grupnya Etawa ya? Nanti kita lihat. Nah, dari 15 draft ini harus dilaksanakan dan diimplementasikan. Nah, dengan ada draft ini bisa diimplementasikan dengan cara yang pertama langsung direalisasikan dengan sumber daya desa, kelurahan atau
rumah sakit. Ya, saya lihat beberapa kalau saya sering di kelompok-kelompok yang sudah dibentuk itu salah satunya misalkan di grupnya Etawa. Betul ya ini ya? Etawa ini bentuk pembentukannya. Oh iya. Oh ini penyakali Anda, maaf. Ya, ini salah satunya adalah kegiatan pembentukan desa siaga sehat jiwa dan kader disabilitas desa. Ya, ini bisa setelah pelatihan kemarin langsung direalisasikan dengan menggunakan anggaran kelurahan, anggaran desa atau anggaran dari rumah sakit. Tidak usah nunggu dari Yakum lagi, tidak usah nunggu dari orang lain, tapi langsung dikerjakan. Itu salah satu caranya. Kemudian cara yang kedua, ya untuk cara yang pertama ini nanti di dalam diskusi kelompok kami akan membagikan form apa namanya monitoring untuk implementasi yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh teman-teman kami untuk mengisi aktivitas setelah pelatihan kemarin itu sudah berbuat apa. Ada yang sudah misalkan tadi ada langsung pertemuan dengan stakeholder terkait dengan kelurahan dan dengan posyandu dan lain sebagainya untuk membahas bagaimana mewujudkan program kesehatan yang inklusi. Ini nanti bisa dituliskan tuh di dalam aktivitas. Kapan itu dilaksanakan? Kira-kira kemarin itu diikuti oleh siapa saja? Disabilitasnya ada berapa yang ikut? Yang menjadi disabilitas potensial juga harus dituliskan. Nah, kemudian hasil di dalam pertemuan tersebut, di dalam kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalkan di Purworejo, setelah kegiatan kemarin langsung mengadakan pertemuan, setelah pertemuan kemudian menindaklanjuti diwujudkan menjadi salah satu program kegiatan yang ada. Kemudian hambatannya apa sih, tantangannya, nanti silahkan dituliskan dan rencana tindak lanjut seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya, caranya bagaimana untuk mengimplementasikan itu nanti akan direalisasikan dengan sumber daya dari Yakum dan Project BFDW. Nah, ini salah satu contohnya adalah pelatihan soft skill, pelatihan public speaking. Jadi nanti setelah Bapak Ibu memetakan rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu susun, itu mencoba mengkelompok-kelompokkan ini kira-kira mana yang akan kita biayai untuk peningkatan skillnya misalkan seperti itu. Contohnya untuk pelatihan public speaking, kemudian untuk pendalaman isu keswa di beberapa desa yang mau fokus dengan rehabilitasi berbasis masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah direalisasikan dengan sumber daya tambahan. Ya, sumber daya tambahan itu yaitu dengan jejaring baru. Ya, jejaring baru itu misalkan ini sebagai contoh di Purworejo ya, PKM, program kemitraan masyarakat, bekerja sama dengan Stikes Raja Wali, Universitas Muhammadiyah Purworejo, Universitas Ma'arif NU Kebumen, kemudian Panti Waluyo Purworejo, PRY. Ini untuk pendampingan kelompok difabel Restu Abadi Purworejo dalam usaha jamur tiram. Nah, ini adalah contoh real yang setelah pelatihan kemarin langsung mengadakan kegiatan dengan sumber daya dari jejaring yang ada, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh silahkan dituliskan apa yang sudah dilakukan pada waktu pasca pelatihan kemarin, kemudian nanti juga akan dituliskan setelah ini mau ngapain sih. Kalau kemarin belum berbuat apa-apa, langsung dituliskan program kegiatannya akan melakukan apa. Nanti kami akan membagikan catatan Bapak Ibu rencana tindak lanjut pada waktu pelatihan gradiasi, apakah ini masih relevan atau Bapak Ibu mau mencoba mengganti dengan program yang lain misalkan. Nanti lebih dipertajam di dalam diskusi kelompoknya. Nah, untuk strategi yang selanjutnya itu adalah program kesehatan yang bersumber daya masyarakat tadi itu harus ditampilkan untuk menambahkan kemitraan baru. Nah, ini tadi kan goalnya adalah ada program kesehatan yang lebih inklusif, kemudian ada difabel yang potensial
yang menjadi motor di dalam program kesehatan yang lebih inklusif. Dan yang ketiga ada kemitraan baru, jejaring baru. Nah, untuk jejaring baru ini strateginya Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan sebuah pameran untuk memamerkan apa sih yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dibuat. Nah, ini kalau dari kami memang akan ada salah satu strateginya adalah akan ada pelatihan pitching ya. Pelatihan pitching itu ngobrol di depan muka umum seperti ini, memaparkan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini nanti akan kami kemas dalam kegiatan HUT Yakum ke-73 dan Hari Disabilitas. Nah, program-program yang sudah Bapak Ibu susun nanti akan ditampilkan, dipamerkan, dan harapannya akan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Yes. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, nggih? Goal kita adalah program kesehatan yang lebih inklusif. Ada satu difabel potensial yang memegang peranan strategis dan adalah jejaring kemitraan baru. Begitu Bapak Ibu. Semangat pagi. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit pengantar dari kami. Silakan nanti Bapak Ibu nanti akan dipandu Mbak Tania untuk kita akan berdiskusi. Nanti sebelum kita berdiskusi ada sedikit tambahan dari Mbak Tania bagaimana proses diskusinya nanti akan berjalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Daniel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kalau saya saya absen ya. Saya presensi yang kemarin datang. Ini kebetulan juga mungkin ada beberapa dari tempat saya yang baru, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya meningkatkan peran terutama untuk yang difabel dan kelompok rentan ini yang sebenarnya kepinginnya kita libatkan terus untuk menjadi lebih potensial begitu. Nah, saya juga matur nuwun Pak Lurah yang terus mendampingi teman-teman, juga teman-teman stikes yang waktu kemarin kalau nggak salah itu mengusulkan tentang bank sampah ya kemarin ya. Nah, ini setelah tadi pengantarnya Mas Dandi disampaikan seperti itu, nanti akan dipandu saya dan teman-teman, saya dan tim untuk mengidentifikasi. Jadi seperti tadi disampaikan, mungkin program-program yang kita kemarin usulkan itu sebenarnya sudah baik. Tapi memang kalau kami lihat rata-rata tuh banyaknya posbindu ya. Nah, ini nanti akan kita tajamkan lagi posbindu yang seperti apa dan juga program-program apa yang lebih inovatif. Nah, jadi kalau misalkan nanti pada saat mengidentifikasi, Bapak Ibu menemukan lagi ternyata yang sudah berjalan sejauh ini setelah kita pelatihan kemarin ternyata menemukan banyak hal baru atau yang akan dikembangkan lagi melalui jejaring tadi, juga melalui peran difabel yang potensial yang mungkin ditemukan oleh Bapak Ibu di desa dampingan atau wilayah dampingan. Nah, ini nanti kita akan gali bersama. Nah, saya punya form nanti yang akan memandu Bapak Ibu. Form ini tinggal mengikuti saja mengisikannya. Nanti Bapak Ibu mengidentifikasi lagi, nanti akan kita bagi di dalam kelompok. Jadi kelompoknya menyesuaikan per unit rumah sakitnya. Dan saya minta juga teman-teman dari pendamping unitnya, jadi maksudnya teman-teman dari UPKM atau tim inklusi rumah sakit yang akan membantu mengerucutkan ya, kayak Bu Asri, Bu Rosita, Mas Pak Basudewo dan yang lain nanti mendampingi Bapak Ibu ini. Kalau dari stikers juga nanti akan menjadi kelompok sendiri begitu. Dan ini yang akan kita identifikasi. Nah, setelah mengidentifikasi, Bapak Ibu melihat apakah di dalam mengimplementasikan yang sudah dilakukan itu ditemukan tantangan atau hambatan ya. Maksudnya tantangan atau hambatan itu ya yang Bapak Ibu temui, misalkan ternyata Mbak dari perangkat misalkan atau dari pihak pemerintah atau
kemitraan belum bisa dilakukan karena ada hal-hal yang menjadi penghambat. Nah, ini nanti akan kita catat bersama dalam form ini untuk kita lihat bagaimana sih mengatasinya, hambatan dan tantangannya. Kemudian setelah ini akan kita follow up atau ditindaklanjutinya seperti apa. Nah, kemudian saya juga membawa ini dulu catatan rencana tindak lanjut Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah tulis bersama waktu itu ya, pelatihan di Jogja dan iya ya, yang satunya Jogja juga ya. Oke, yang di Jogja itu nanti kita akan melihat bersama apakah ini masih relevan. Tadi yang seperti dikatakan Mas Daniel, masih relevan nggak? Ternyata kok setelah kita lihat beberapa bulan kok ini sudah bisa berjalan, atau ini memang tadi kurang tajam di dalam hal inklusinya, atau ini kok belum melibatkan teman-teman difabel, atau ini masih pengurusnya belum terlibat belum melibatkan disabilitasnya atau apalah. Ini nanti kita lihat bersama. Oke, baik. Seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas atau saya kecepatan nerangke? Jelas, ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan berkumpul bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi unit atau klinik atau stikes nanti akan berkumpul kelompoknya, kemudian ikan formnya untuk bisa dilihat, didiskusikan sesuai dengan RTL yang pada saat itu Bapak Ibu tuliskan. Ya, ini untuk mengingat-ingat kembali. Oh, dulu itu kita bikin RTL-nya seperti ini. Nah, tadi kalau dikatakan ini relevan apa enggak gitu ya? Ini masih relevan apa enggak? Apakah perlu diganti ataukah bagaimana meningkatkan program ini untuk lebih inklusif dan juga lebih melibatkan teman-teman disabilitas termasuk kelompok rentan agar memunculkan leader-leader ya, pemimpin-pemimpin dari tingkat lokal ya, maksudnya untuk teman-teman disabilitas ini bisa lebih berkembang. Dan nantinya tadi kerangka besarnya yang tadi disampaikan Mas Daniel, kita akan melakukan melibatkan mereka dalam demo day ya, dan juga melatihkan. Kalau mungkin teman-teman disabilitas ini ada yang merasa malu, belum merasa kok saya belum punya kapasitas yang baik untuk bisa menyampaikan presentasi atau apalah, nanti akan kita latihkan, akan kita beri capacity building untuk semacam pitching ya, tadi disampaikan pitching atau bagaimana sih menyampaikan suatu program atau suatu produk atau apapun yang akan bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas ini. Seperti itu kerangkanya yang nanti akan kita capai di akhir program ini ya. Tetapi harapan kami adalah tidak terbatas pada proyek saja, tapi kami kembalikan lagi ke desa atau wilayah dampingan masing-masing untuk bisa terus mengembangkan program kesehatan yang bersumber daya masyarakat. Demikian, kita mulai saja ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti dipimpin juga teman-teman pendampingnya, dibantu teman-teman pendampingnya. Mari, silahkan mencari tempat berkelompok sesuai rumah sakit dan kliniknya.
praktik baik dari pelaksanaan inovasi di bidang pertanian mereka, namanya AgriLab ya, AgriLab atau AgriLab. Nah ini kita akan melihat bersama-sama film ini dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa terpantik atau terpicu untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi lain yang terkait dengan program inklusi. Diputarkan ya. Didampingi Pusat Rehabilitasi Yakun untuk mendorong terwujudnya desa inklusi di Kabupaten Purworejo. Banyak teman-teman disabilitas yang ada di desa, belum banyak yang terlibat dalam proses pembangunan desa, sehingga akses layanan melalui dana desa masih perlu diupayakan melalui proses advokasi untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak bagi kelompok disabilitas. Aliansi bersama DPO diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sehingga kami dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat desa. DPO telah melakukan advokasi melalui penyadaran ke pemerintah desa, audiensi, dan menggunakan forum-forum resmi seperti musrenbang, kerjasama dengan mitra-mitra lokal lain untuk memperkuat dukungan kepada DPO. Kerjasama dengan KD desa, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan dan daerah tetap didorong untuk terlibat dalam mempengaruhi pemerintah desa untuk mewujudkan desa inklusi. Lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengarahkan agar pelanggaran kegiatan di jajaran pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo untuk bisa mengedepankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pemberdayaan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia di masyarakat, sekaligus juga peningkatan ekonomi masyarakat. Yang salah satunya adalah bagaimana desa-desa itu mewujudkan menjadi desa inklusi untuk bisa melindungi, memberdayakan, melayani semua komponen yang ada di masyarakat. Banyak desa saat ini telah melibatkan partisipasi dan peran kelompok disabilitas di tingkat desa untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan. Desa telah mengalokasikan anggaran untuk mendorong berbagai kegiatan bagi kelompok disabilitas, misalnya berbagai pelatihan pemberdayaan ekonomi, pembangunan aksesibilitas, pemberian bantuan individu yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi disabilitas tersebut. Saya dan teman-teman sekarang menjadi lebih aktif terlibat dan berperan dalam kegiatan di desa seperti kegiatan kelompok disabilitas desa, musrenbang desa, dan program pemberdayaan disabilitas di desa. Sekarang, disabilitas di desa dapat lebih berdaya secara ekonomi dan sosial melalui program-program desa yang inklusif. peternak ayam sejak 11 tahun yang lalu sebelum terdiagnosa distemia genetik. Ayam ini kan termasuk unggas berontak.
jadi gampang mati. Waktu awal pandemi, stok pakan jadi langka, harganya pun jadi mahal. Peternak mengeluh kesulitan membeli pakan, sehingga ayam dilepas supaya mencari pakan sendiri di pekarangan. Tapi ternyata malah ayamnya banyak yang mati, malnutrisi katanya. Saya adalah orang tua dari anak serebral palsi. Selain ngurus rumah tangga, saya juga jualan toko kelontong kecil-kecilan di depan rumah buat nambah penghasilan. Dulu saya pernah coba membuat kumbung jamur, dapat pelatihan DPO, tapi karena kesulitan membagi waktu antara merawat anak dan mengurus toko kelontong, maka tidak saya lanjutkan. Jamur punya potensi yang besar. Karena itu, DPO merencanakan budidaya jamur sebagai usaha kelompok. Tapi sebagian besar anggota berhenti budidaya jamur karena kewalahan dari segi waktu dan tenaga untuk merawat kumbung jamur. Kami bersama peternak ayam lain dikumpulkan dalam pelatihan AgriLab. Para peserta dibimbing untuk bisa memetakan masalah dan mencari solusi bersama-sama melalui workshop CCB. Masalah utama dalam kasus malnutrisi adalah kurangnya pengetahuan tentang pakan ternak pengganti. Kita diajari budidaya maggot untuk makanan pengganti. Biaya budidaya maggot lebih murah dan justru lebih bernutrisi dari pakan biasanya. Selain solusi pakan ternak pengganti, kami juga mengembangkan gagasan inovatif lainnya, yaitu membuat kandang yang bisa dipakai untuk peternak disabilitas. Kami merancang kandang dengan rolling feed dan water nipple, biar kalau ngasih makan dan minum ternak lebih praktis. Dalam mengeksekusi ide-ide kreatif hasil pelatihan AgriLab, komunitas dampingan membutuhkan pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis untuk bisa merancang sekaligus menganalisis segala kebutuhan. Peran para ahli di sini adalah mendampingi proses pembuatan prototipe agar lebih efisien, efektif, dan tepat guna. Setelah prototipe kandang jadi, inovasinya ternyata bisa juga dipakai oleh peternak yang lain. Dengan alat ini, saya tidak perlu bolak-balik ke kumbung jamur untuk mengecek suhu ruangan dan menyiram secara manual. Pelatihan ini mengajarkan kami dari merancang desain, menganalisa alat dan bahan, sampai merakitnya menjadi sebuah prototipe. Jadi ketika ada kerusakan, kami bisa memperbaikinya sendiri. Saya yakin pelatihan AgriLab untuk meningkatkan kapasitas warga desa, termasuk warga dengan disabilitas yang berkegiatan sebagai petani dan peternak, dapat diterapkan sebagai program desa untuk menjadikan desa lebih inklusif disabilitas. DPO berhasil membuat prototipe etalase berjalan. Saya menggunakan prototipe ini untuk membantu memasarkan hasil usaha makanan yang diproduksi unit usaha DPO.
berarti masih bisa konsentrasi nih, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah. Wah, ternyata disabilitas itu bisa diikut sertakan di dalam setiap kegiatan yang sudah eksisten di kelompok masing-masing tanpa harus membuat kegiatan yang baru. Itu juga merupakan inovasi. Inovasinya apa? Yaitu bagaimana berproses supaya kegiatan yang sudah eksisten ini bisa kita tarik teman-teman disabilitas untuk ikut berkegiatan di dalamnya tanpa harus membuka atau membuat kegiatan yang baru. Karena kalau kita membuat kegiatan yang baru, kelompok baru, tantangannya lebih besar. Tuh, tadi saja waktu kita nulis, saya lihat Bapak Ibu masih punya banyak hambatan ketika implementasi di rencana tindak lanjut kemarin waktu pelatihan. Ada yang dari masyarakatnya, ya. Karena apa? Mungkin yang kemarin ikut pelatihan kita semua udah nggak punya stigma ya. Harapannya insya Allah nggak ada stigma lagi di kepala tentang orang dengan disabilitas. Tetapi masyarakat sekitar kan belum sadar, gitu. Nah, setelah ini kami akan membagi Bapak Ibu sekalian menjadi 2 kelompok yang akan kita tajamkan mana yang masih memungkinkan atau logis untuk bisa kita laksanakan, karena tujuannya kita adalah cari inovasi, membantu Bapak Ibu supaya bisa mencari inovasi, dan yang kedua bagaimana bisa teman-teman disabilitas ini terlibat dalam setiap kegiatannya, ya kan? 2 itu saja. Nah, nanti kita akan membagi 2 kelompok, kelompok kesehatan dan juga kelompok livelihood atau perekonomian. Inovasi yang mau dimunculkan memang adalah inovasi kesehatan. Ya, bagaimana bisa teman-teman disabilitas ini ikut terlibat dalam inovasi-inovasi kesehatan yang ada di dampingannya atau di area ibu dan bapak masing-masing. Loh, kok bisa livelihood? Bisa. Contohnya salah satunya adalah nanti ada di ini, di tentang kesehatan jiwa, tentang dampingan, salah satu dampingan Yakum yang ada di mendampingi orang dengan disabilitas psikososial, di mana di dalamnya pun juga ada unsur ekonominya yang berdampak pada livelihood, berdampak pada kesehatan jiwanya. Ya. Nanti kita lihat sebentar. Yuk. Sehari-hari saya kalau pagi itu bangun sholat subuh, setelah itu masih makan ayam, masih makan burung, setelah itu bantu-bantu di rumah. Saya adalah pendamping dari anak saya yang mengalami gangguan disabilitas psikososial. Ini foto anak saya. Awal gejala gangguan tersebut, dia tidak mengenal kami, tidak mengenal keluarganya, juga tidak mengenal lingkungannya. Bahkan hanya bisanya tertunduk dan diam, dia tidak berkata-kata apapun. Pokoknya mengganggu, seperti ada bayangan-bayangan seperti itu, suara-suara seperti bisiki saya, tapi kalau saya berobat itu nggak ada. ODDP, orang dengan disabilitas psikososial, istilah lain ya dari orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan disabilitas psikososial ada suatu gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya yang mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Perlu mengenal kekurangan dan kelebihan dirinya. Bahwa oh ya, dia mengalami disabilitas psikososial dan itu bukan membedakan dirinya dengan orang lain. Setelah itu dia mencoba untuk membuka dirinya dengan masyarakat. Kami
Kami Pusat Rehabilitasi Yakum bersama CBM telah mengembangkan sebuah program pemberdayaan masyarakat untuk kesehatan jiwa dan penanggulangan bencana yang ini khususnya untuk orang dengan gangguan disabilitas psikososial. Kami membangun kapasitas masyarakat agar mampu secara mandiri untuk akses obat, untuk melakukan pendampingan baik pada tingkat keluarga dan masyarakat itu sendiri, juga menjadi sumber daya sosial dan ekonomi bagi orang dengan disabilitas psikososial. Sekarang ini kader-kader mampu melakukan pendampingan secara efektif kepada ODDP ataupun keluarganya. ODDP yang sudah mau berbaur dengan lingkungannya, terutama dengan keluarga dan masyarakat sekitar, sekarang ikut kegiatan rutin di desa itu sendiri, dan lebih indahnya lagi, dia sudah menginginkan suatu keterampilan. Adik saya mengalami gangguan kesehatan jiwa dari tahun 2000. Saat ini adik saya sudah semakin percaya diri untuk bergaul dengan orang lain, ikut di berbagai kegiatan masyarakat, serta mempunyai kegiatan yang produktif. Dilihat dia bisa bekerja, dia bisa mengelola uang paling tidak, punya keinginan, kemudian baru ditanya, keinginanmu apa? Yang pertama itu dia dapatnya bebek beserta kandangnya, beserta makanannya, kemudian hasilnya semuanya diserahkan untuk dikelola. Saya punya bisnis jualan telur bebek sama ayam untuk diternakan. Tentang keinginan mengajar itu udah dari lama, karena emang aku skillnya emang di ngajar gitu kan. Aku ambilnya jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ditanya maunya apa, bilang aku mau ngajar aja. Terus akhirnya sama Pak Agus, fasilitator dari Yakum, itu dicarikan jalan supaya saya bisa ngajar lagi. Akhirnya saya bisa ngajar lagi, yaitu ngajar bahasa Inggris seperti yang saya cita-citakan. Karena itu membuat sebuah kegiatan baru. Makanya saya tadi menekankan Bapak Ibu untuk melihat kegiatan yang sudah eksis, kelompok yang sudah ada, begitu ya, dan bagaimana caranya supaya teman-teman disabilitas bisa masuk di dalamnya. Nah, untuk teman-teman disabilitas yang di sini bisa mengeksplor atau bisa melihat, menganalisa, jane kenapa kok teman-teman disabilitas ini sulit untuk bisa diajak keluar rumah misalkan, ya, supaya nanti bisa membantu Ibu Kader di sini ada dan yang lainnya. Kita cari solusi bagaimana supaya mereka bisa terlibat dalam kegiatan ini. Nanti inovasinya kita akan cari bareng-bareng. Inovasi itu berawal dari masalah Bapak Ibu. Tadi bisa dilihat dari 3 video tadi, semuanya berawalnya dari masalah kan, masalah berobat rutin. Tadi juga waktu yang di AgriLab masalah yang dihadapi teman-teman disabilitas ternyata juga dialami oleh petani atau peternak yang lain, sama ternyata permasalahannya. Nanti kita cari inovasi-inovasi apa yang bisa kita dapatkan di brainstorming nanti di setiap kelompoknya. Tapi saya ingin Bapak Ibu untuk bisa melihat konsep, tidak untuk membuat sesuatu hal yang baru ketika itu sulit untuk dilakukan. Kadang kita punya mimpi besar sekali, itu bagus, tapi kita lihat realistis, yang realistik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Nah, nanti teman-teman disabilitas bisa membantu. Kenapa sih kira-kira kok belum bisa untuk muncul, belum percaya diri? Nggak apa-apa, nanti ditulis di situ. Tantangannya adalah disabilitas belum percaya diri dalam kegiatan bermasyarakat. Nanti itu kan akan menjadi permasalahan yang kita cari solusi-solusinya, begitu. Apakah nanti butuh capacity building atau pelatihan, apakah nanti butuh konseling atau butuh
self help group supaya mereka bisa kumpul, bisa ngobrol-ngobrol tadi yang kayak di kesehatan jiwa, dibentuklah SHG. SHG itu tidak hanya untuk orang dengan disabilitas psikososial, tapi untuk orang tua dengan disabilitas atau untuk teman disabilitas sendiri supaya bisa saling ngobrol, ibu kader bisa masuk di dalamnya. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang di livelihood ada siapa, Mbak Tania? Emmanuel? Pantiwali Purworejo? Sama Mas Daniel? Sama saya? Nanti yang lainnya berarti di kesehatan. Oke, kita membagi diri, yang di sini sebelah sini kesehatan, yang di sebelah kiri yang livelihood atau ekonomi. Yuk, monggo silakan membagi diri. Di sini Emmanuel dan Purworejo. Biasanya di sana. Yuk, kita ngumpul dibagi 2.
masalahnya sama, wadahnya yang nggak ada. Jadi kita punya aktivitas, kita punya program yang akan dilaksanakan, tetapi wadahnya atau tempatnya untuk teman-teman ini, teman-teman disabilitas ini atau wadah inklusifnya ini yang belum terbentuk. Nah, ini makanya step-step itu atau proses itu kita lakukan di dalam diskusi siang ini. Nah, setelah dari diskusi ini, teman-teman tidak perlu mempresentasikannya karena sudah bisa jelas tertuang di dalam planonya itu. Nanti tinggal yang menjadi PR sebenarnya teman-teman inilah yang memikirkan hasil dari diskusi tadi, bahwa step-step tadi bisa dilakukan sesuai dengan tahapan, termasuk juga sesuai dengan waktunya. Kalau memang teman-teman sudah bisa menentukan kira-kira bulan apa akan dilakukan, atau tahun mau masuk di tahun 2022 atau tahun 2023 lah, ini sudah bisa tergambarkan di situ. Dan yang tadi disampaikan Mbak Rita juga, yang terpenting adalah sebenarnya jejaring apa atau kemitraan apakah yang bisa dilibatkan. Jadi mungkin kalau sudah ada jejaring, nah apakah ada kemitraan baru atau jejaring baru yang bisa dilakukan lagi, termasuk juga disabilitasnya sudah terlibat, Mbak. Nah, tapi apakah disabilitas ini potensial dan akan lebih menjadi aktor penentunya, begitulah. Ini yang tadi akan kita tekankan atau kita dampingi ya. Kalau Stikes mungkin bisa mendampingi Wirogunan, dari Bu Rosita bisa mendampingi yang Lempu yang Wangi Tegal Panggung, dari Bu Asri bisa menemani atau mendampingi yang Kota Baru di Purworejo, Losobo, kemudian dari Kalilanda dan dari Donorojo ya. Donorojo ya. Seperti itu. Jadi setelah ini kita akan bungkus pertemuan hari ini. Kami semua tim mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas semangatnya, dan ini hanya salah satu metode ya. Jadi bukan berhenti kami menentukan rencana tindak lanjut hari ini, tetapi setelah itu tidak ada kelanjutannya, tetapi ini adalah baru langkah awal untuk bisa kita terus melihat alur atau step-step mana yang harus kita kerjakan sampai di akhir goals-nya tadi, goals yang ingin dicapai dari masing-masing unit rumah sakit, klinik atau Stikes Yakum. Ya, begitu teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata dari tim, ada mau tambahan? Oh ya, setelah ini foto bersama dulu. Kemudian bisa pulang ke tempat masing-masing. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti planonya dikumpulkan dulu jadi satu, diberi nama unit ya, unitnya, sekaligus tadi kertas identifikasi tadi, kertas pemetaan yang kecil tadi juga dikumpulkan.